Selamat pagi rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Salam NKRI. Saat ini negara kita sedang berperang menghadapi wabah virus berbahaya yang kita kenal virus corona atau COVID-19. Telah banyak korban jatuh, bahkan ratusan meninggal dunia. Sehingga pemerintah pusat telah menetapkan keadaan ini sebagai darurat kesehatan masyarakat. Wabah ini sekarang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan karena sudah darurat, Komando Penanggulangan langsung dipimpin oleh Presiden sendiri. Gugus tugas telah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden dan dibantu oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana sebagai pelaksana harian. Selain mengobati masyarakat yang tertular virus di rumah sakit atau mengisolasinya di rumahnya sendiri, salah satu penanggulangan yang digunakan adalah memutus mata rantai penyebaran virus ini. Menurut undang-undang, ada dua pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Presiden, yaitu menetapkan karantina wilayah atau yang biasa kita kenal dengan istilah lockdown, atau menetapkan pembatasan sosial berskala besar yang biasa kita kenal dengan istilah social distancing. Dari dua pilihan itu, Presiden telah memilih pembatasan sosial berskala besar sebagai pilihan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Karantina wilayah atau lockdown dan pembatasan sosial berskala besar atau social distancing adalah sama-sama upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun sebenarnya keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Karantina wilayah atau lockdown adalah upaya menutup satu kegiatan seluruh penduduk kota atau provinsi dengan masyarakat di luar wilayah itu yang dikarantina tentunya. Akibatnya, seluruh warga yang dikarantina tidak bisa lagi keluar dari tempat atau kota tersebut, sehingga otomatis seluruh kebutuhan mereka wajib ditanggulangi oleh negara. Sebaliknya dengan pembatasan sosial berskala besar. Dari namanya saja hanya sekedar pembatasan sosial. Artinya pembatasan itu adalah kegiatan tertentu penduduk dari satu wilayah yang diduga terinfeksi Corona-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. Artinya, penduduk masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan keluar dari tempat tinggalnya, tapi sudah dibatasi. Sekolah diganti menjadi belajar di rumah misalnya. Pekerjaan diganti menjadi bekerja dari rumah saja. Kegiatan sosial atau keagamaan diganti menjadi beribadah secara online dari rumah saja. Angkutan umum dibatasi jumlah penumpang dan juga waktu beroperasinya. Karena masih ada kegiatan, aktivitas warga tentu ditanggung oleh warga itu sendiri. Berhubung pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Hal ini harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dan seluruh warga negara Indonesia. Seperti kita ketahui, virus ini adalah musuh kita bersama. Korbannya pun sanak saudara kita juga. Sehingga harus ditangani secara bersama-sama. Tidak hanya mengandalkan dokter, para medis, rumah sakit, dan petugas kesehatan. Juga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat dan daerah, serta mengandalkan TNI dan Polri. Tapi penanggulangan ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mentaati anjuran-anjuran pemerintah dan menjaga kesehatan kita masing-masing demi kenyamanan kita bersama dalam menangani virus ini. Dengan adanya keputusan Presiden, pemerintah daerah yang di daerahnya banyak terjangkit wabah virus COVID-19
telah bisa mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar pada daerahnya ditetapkan pembatasan sosial berskala besar. Kini sudah ada 10 kota atau kabupaten yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai daerah atau kota dengan status pembatasan sosial berskala besar. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa pilihan presiden adalah pembatasan sosial berskala besar? Dan kenapa bukan karantina wilayah atau lockdown? Yang pasti, pilihan apapun di saat adanya pandemik hama penyakit adalah pilihan yang sangat sulit bagi siapapun presiden. Apalagi tidak ada kepastian pilihan mana yang lebih baik. Sampai saat ini, belum ada satupun negara yang siap menghadapi wabah virus COVID-19. Tetapi karena saya adalah orang hukum, saya hanya menjawabnya dari aspek hukum saja. Pertama, kesiapan Undang-Undang Republik Indonesia untuk menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Indonesia telah memiliki setidaknya 3 undang-undang yang mengatur tentang permasalahan ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada Presiden untuk memilih strategi untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Apakah melakukan karantina wilayah atau lockdown, atau pembatasan sosial berskala besar atau social distancing. Jika Presiden sudah memilih strategi pembatasan sosial berskala besar, tentu dia sudah mempertimbangkan matang-matang berbagai aspek. Aspeknya itu adalah aspek politiknya, aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Presiden juga pasti sudah mendengar terlebih dahulu nasihat dari para pembantu-pembantunya yang ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian, pada masa adanya wabah, sebagus apapun strategi yang dibuat, mustahil berhasil tanpa didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Karenanya, komunikasi yang baik antara aparatur pemerintah dengan rakyat harus berjalan dengan baik. Dan khusus kepada para sahabatku masyarakat hukum Indonesia. Saat ini janganlah dulu kita berdebat. Ada saatnya nanti kita akan tetap mengkritisi pemerintah berkaitan dengan kebijaksanaannya apapun. Sekarang yang diperlukan adalah ketaatan dan disiplin masyarakat Indonesia. Karena itu saya minta kepada masyarakat hukum supaya pada saat ini kita harus berfungsi sebagai penyuluh-penyuluh hukum supaya masyarakat kita itu disiplin. Disiplin untuk mengikuti semua protokol kesehatan dalam rangka menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Kita harus memakai filosofi hukum yang sangat kita hargai bersama, yaitu solus populi suprema lex. Artinya, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi bagi kita. Merdeka!